Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan mengenal KIT Praktikum IPA. Sebelum kita ke alat-alat praktikum, kita harus mengetahui apa itu KIT IPA. KIT IPA yaitu alat peraga yang digunakan untuk membantu memperjelas suatu pelajaran sehingga dapat memudahkan dalam memahami suatu konsep pembelajaran IPA. KIT IPA memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang pertama, yaitu membantu mengembangkan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, media yang dapat memberi dasar konkret untuk berpikir sehingga dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan sendiri. Yang keempat, menimbulkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya, kita lihat penjelasan dari alat-alat praktikum beserta fungsinya yang ada di laboratorium. Yang pertama, gelas ukur. Fungsinya sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Kegunaannya untuk mengukur volume larutan. Yang kedua, tabung reaksi. Fungsinya sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil sebagai tempat perkembangbiakan mikroba dalam media cair. Kegunaannya untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia cair atau padat, terutama untuk uji kualitatif. Yang ketiga, labu ukur. Fungsinya sebagai pengenceran larutan dan pembuatan larutan. Kegunaannya untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Juga bisa digunakan untuk menyisakan larutan kimia dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Yang keempat, labu Erlenmeyer. Fungsinya untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Kegunaannya untuk membantu proses pembiakan mikroba. Yang kelima, gelas Becker. Fungsinya untuk menampung, menyimpan, dan membuat larutan baru. Kegunaannya sebagai tempat mencampur, memanaskan cairan, mereaksikan bahan, dan membawa sampel cair atau padat. Bisa digunakan untuk menampung cairan titrasi dan filtrat hasil penyaring. Yang keenam, lampu spiritus. Fungsinya membakar larutan agar suhunya meningkat untuk meningkatkan laju reaksi sehingga lebih cepat untuk memanaskan dan menguapkan larutan. Kegunaannya untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum OSI atau lainnya. Alat selanjutnya yaitu pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan unit dari pipet tetes ini yang berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Alat selanjutnya yaitu pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur adalah 50 ml. Alat selanjutnya yaitu rak tabung reaksi. Umumnya alat ini terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya untuk menyimpan tabung reaksi. Ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Fungsinya yaitu sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Alat selanjutnya yaitu corong. Corong berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi kemasukan sampel bahan kecil. Selain itu, corong juga berfungsi sebagai alat bantu untuk melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Yang selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di seluruh laboratorium untuk dapat mengamati organisme yang berukuran kecil. Mikroskop terdiri dari dua bagian yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik membuat proyeksi bayangan benda di mata kita. Sedangkan bagian mekanik berfungsi sebagai penunjang bagian optik. Jadi, fungsi mikroskop adalah untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Yang selanjutnya ada autoklaf. Autoklaf adalah suatu bejana yang dapat ditutup yang diisi dengan uap panas dengan tekanan tinggi. Suhu di dalamnya dapat mencapai 115 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius dan tekanan uapnya mencapai 2-4 atm. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh, bebas udara dan dipertahankan pada suhu serta tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Adapun fungsi autoklaf ialah untuk
sterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ada oven laboratorium. Disebut juga dengan drying oven. Adalah alat yang berguna untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan flusi laboratorium. Bagian-bagian oven laboratorium. Ada tombol power, ada knob berwarna biru, ada tombol setup. Dan biasanya oven laboratorium kebanyakan digunakan untuk mengeringkan peralatan kelas laboratorium, zat-zat kimia maupun pelarut organik. Mampu pula digunakan untuk mengukur takaran air. Yang selanjutnya ada wastafel. Wastafel sendiri berarti tempat untuk membersihkan diri seperti cuci muka, cuci tangan, dan lain sebagainya. Letaknya menempel pada dinding, di luar atau di dalam kamar mandi, dilengkapi dengan keran air, cermin, dan rak untuk menaruh sabun atau sebagainya. Jadi fungsi wastafel yaitu sebagai alat untuk membersihkan diri. Misalnya setelah kita melakukan praktikum, kita membersihkan diri dengan wastafel tersebut. Selanjutnya, tabel hasil pengamatan KIT Praktikum IPA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.